Perasaan ini sudah tidak asing kurasakan. Rasanya sangat dingin, hampa, kosong, sepi. Tidak ada yang dapat merasakannya selain diriku sendiri. Tidak ada orang yang tahu bagaimana sakitnya hati kosong ini saat menangis. Tidak akan ada yang peduli dengan apa yang kualami dan rasakan. Seperti biasa, aku duduk sendiri termenung di sini. Tempat ini adalah kenangan bahagia terakhir dalam hidupku. Aku pernah tertawa, menangis, marah, semua emosi itu pernah kurasakan. Kalau waktu bisa diulang kembali, aku ingin kembali ke masa itu. Aku ingin mengulang waktu yang kita habiskan bersama. Bahkan, tawa mengejekmu pun aku rindu, heh. Kenapa kamu menyerah sih? Tidak lama setelah itu, seseorang datang. Kamu masih memikirkannya. Tanpa berbalik pun aku tahu siapa dia. Dia itu temanku, sahabat yang selalu mendengarkan semua keluh kesahku. Dia tahu segala kebaikan dan keburukanku, dia seperti sudah tahu luar dalam. Tanpa berkata, dia duduk di sebelahku, sambil menatap jauh ke depan. Kadang-kadang, ya, hanya akhir-akhir ini aku memang sering memikirkannya. Sulit memang melupakan cinta pertama, apalagi dengan semua yang telah kalian lalui, pasti sangat sulit. Tidak ada percakapan lagi di antara kami. Hanya terdiam sambil memandang jauh ke depan. Hari-hari itu memang sulit dilupakan. Dengan semua kenangan yang memenuhi tiap inci relung pikiranku. Mustahil melupakan hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Tapi, hidup harus maju ke depan, bukan terpaku pada masa lalu. Hanya buang-buang waktu, dan aku yakin, dia pun ingin aku terus melanjutkan hidupku. Menurutmu, kenapa dia melakukan itu? Hening beberapa saat sebelum aku menjawab. Dunia terlalu kejam untuknya. Mungkin kamu kan tahu sendiri, sekeras apa dunia ini, sejahat apa manusia saat berujar. Tidak semua orang memiliki sifat bodoh amat atas apa yang dilakukan orang lain pada diri kita. Tapi, apakah hanya dengan itu dia menyerah? Tidakkah kamu sudah cukup untuk menjadi alasannya untuk bertahan? Haruskah dia mengakhiri sesuatu yang bukan bagiannya? Hening kembali. Memang, orang yang kucintai itu sudah tiada. Dia menyerah akan hidup yang terlalu berat ini menurutnya. Hingga meninggalkanku sendirian. Orang-orang itu terkadang tidak memikirkan apa efek samping dari yang mereka lakukan terhadap orang lain. Mereka selalu berlindung di balik kata baperan lah, bercanda, mainnya kurang jauh, katanya. Tanpa memikirkan bahwa kalimat-kalimat seperti itu dapat menghilangkan nyawa orang lain, membunuh mental orang lain secara perlahan tapi pasti. Hati manusia siapa yang tahu? Kita tidak dapat tahu apa yang sebenarnya dirasakan olehnya. Luka sebesar apa yang telah menggoyak jiwanya. Kalimat sekeji apa yang telah mereka hantamkan ke sanubarinya. Dan kita tidak pernah tahu, karena dia selalu memasang senyum manisnya, tanpa kita ketahui bahwa dia sedang merasakan sakit yang amat hebat.
Kamu memang benar, bahkan hanya dengan ketikan tangan di sosial media, secara tidak langsung mereka telah mencekik leher orang lain. Sungguh jahat ya. Kamu tahu, aku bahkan meragukan kalau mereka manusia. Kamu tahu kenapa? Karena bisa-bisanya mereka melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu. Benar, kita harus lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain. Bila kalian masih belum mengerti apa yang maksud ceritaku ini, akan kuringkas saja ya. Dimulai dari perkenalan. Hai, namaku Yuna, usiaku 18 tahun. Aku seorang siswa SMA kelas 12. Teman yang tadi itu namanya Ari. Dan laki-laki yang kucintai itu bernama Ryan. Laki-laki yang sudah pergi menyerah karena jahatnya orang dalam berujar dan menilai. Dia tidak aneh, dia sangat tampan sekali. Hanya karena dia sedikit berbeda dengan kita, bukan berarti orang lain boleh bertindak semena-mena padanya. Ya, Ryanku, cintaku itu adalah korban bully. Dan yang membuatnya depresi hingga mengakhiri hidupnya. Untuk kalian semua, kita tidak pernah tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran orang lain. Jangan hanya karena orang itu diam saja, kita boleh bersikap tidak baik padanya. Kalian harus ingat bahwa hukum karma itu nyata di dunia ini.